Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kali ini kita akan, mungkin saya di pertemuan kali ini akan lebih banyak sharing tentang eh, penggunaan tools-tools AI yang saya ketahui untuk pembelajaran TKJ. Mungkin basisnya saya itu lebih dekat dengan anak-anak RPL. Meskipun ya dulu saya SMA IPS, jurusan IPS gitu. Tapi saya lebih banyak berkecimpung di dunia rekayasa perangkat lunak. Nah, mungkin saya akan membagikan beberapa tools AI yang berfungsi untuk manajemen, terutama manajemen jaringan dan juga cyber security. Nah, pertama-tama kita harus bahas dulu secara umum apa sih AI dan apa itu TKJ. Nah, TKJ itu bidang yang mempelajari teknologi komputer dan jaringan, termasuk instalasi dan konfigurasi dan pemeliharaan sistem jaringan. Maka dari itu saya mungkin akan lebih fokusnya ke networknya. Mungkin di pertemuan sebelumnya itu kan fokusnya ke kayak Arduino itu kan lebih ke hardware untuk pembuatan IoT seperti sensor-sensor deteksi seperti itu. Nah, lalu hal kedua yang perlu dibahas adalah apa itu AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu kecerdasan buatan di mana eh, simulasi proses untuk meniru kecerdasan manusia oleh mesin, khususnya sistem komputer, termasuk di dalamnya pembelajaran mesin atau machine learning, pemrosesan bahasa alami atau NLP, dan visi komputer atau computer vision. Nah, kalau kita membahas NLP, pasti dekat-dekat juga dengan bahasa pemrograman Python juga. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya juga pernah membahas tentang NLP yang bisa kita dapatkan di beberapa website untuk pembelajaran dan tutorialnya seperti di SoloLearn dan Coursera. Nah, pertama kita juga ada pertanyaan pemantik, mengapa AI penting dalam TKJ? Karena ada 3 poin yang saya dapat simpulkan. Yang pertama itu adanya peningkatan efisiensi. Yang kedua itu analisis data yang lebih baik. Yang ketiga itu persiapan untuk masa depan. Karena teknologi itu akan selalu berkembang, termasuk bagaimana cara kita untuk memanage eh, jaringan dan juga cyber security. Nah, untuk mempermudah hal-hal tersebut dan meningkatkan efisiensinya, maka banyak pekerja atau praktisi di bidang industri cyber security itu justru banyak memanfaatkan AI dibandingkan memanfaatkan programmer-programmer yang banyak. Yes, sorry, kelemparan, sorry, kelempar. Nah, contoh penerapan AI dalam TKJ yang saya maksud itu ada 3. Pertama itu ada deteksi anomali jaringan. Contoh toolsnya itu ada Splunk dan SolarWinds dengan fitur AI. Yang kedua itu otomatisasi tugas administratif. Contoh alatnya itu RPA, Robotic Process Automation, seperti UiPath. Yang ketiga itu ada pengoptimalan manajemen jaringan, seperti Cisco DNS Center. Cuman banyak alat-alat AI ini itu tersedia gratisnya hanya untuk trial account. Dan saya udah coba pakai akun belajar.id saya. Itu ternyata banyak yang belum kerjasama dengan akun belajar.id. Jadi banyaknya berbayar Bapak Ibu. Cuman kalau dari sekolah
bisa mengakomodasikan, bisa menyediakan akun-akun premium ini akan sangat membantu untuk pengerjaan karena banyak juga perusahaan mensyaratkan kemampuan siswa-siswi kita itu kalau mau kerja di bidang industri di perusahaan mereka, rata-rata seharusnya mereka sudah bisa menggunakan alat-alat seperti ini. Takutnya alat-alat di sekolahnya juga mungkin berbeda dengan yang ada di perusahaannya, seperti itu. Nah, ada 7 tools AI yang akan saya bagikan beserta video tutorialnya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah pertemuan ini, mungkin saya akan bagikan saja PowerPoint-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik-klik saja linknya. Jadi ini udah otomatis, saya udah setting. Kita bahas dulu. Yang pertama itu ada Splunk. Yang Splunk ini sebuah platform untuk analisis data yang menggunakan AI untuk deteksi anomali dan analisis prediktif, terutama di bidang jaringannya. Yang kedua itu ada SolarWinds, alat manajemen jaringan yang menggunakan AI untuk memonitor dan mendiagnosis masalah jaringan. Yang ketiga itu ada UiPath, RPA Tools yang dapat digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas administratif jaringan. Nah, mungkin sebelum ke tools-tools yang lain, saya coba buka dulu. Saya ingin menunjukkan website Splunk yang official itu seperti apa, karena takutnya eh, ke website-website predator lainnya. Nah, ini website officialnya by Cisco Company. Nah, di sini Bapak Ibu nanti eh, bisa untuk mendapatkan aplikasinya secara gratis, tapi trial saya udah coba. Ini misal kita klik yang free Splunk-nya. Nah, nanti harus mengisikan akun seperti ini untuk trial. Tetapi untuk trialnya ini bisa digunakan untuk dalam waktu 2 minggu. Eh, untuk ukuran datanya maksimum 5 giga per hari. Jadi untuk 2 minggu itu bisa dikalikan saja 5 giga kali 14. Nah, untuk keamanan datanya sendiri udah bisa dilihat ya Bapak Ibu, ada SOC 2 type, attestation, ISO 27001 dan lainnya. Nah, mungkin kalau penjelasannya seperti ini kurang menarik, saya coba untuk menunjukkan videonya. Video dari Splunk. Sebelumnya, apakah videonya sudah terlihat? Iya, sudah, Kak. Ya. Kita tonton bersama dulu, Bapak. To the unpredictable, ever-changing world. It's tough out here. Innovating is hard. And innovating while keeping your digital system secure and resilient, that's super hard. Like juggling while riding a shark. Every day brings a new curveball. How can you secure what you can't see? How can you fix a problem you can't find? The list of challenges is growing quickly. And complexity, innovation's biggest obstacle, is growing with it. But that's why we're here. Alex data platform sits above today's technological complexity and processes data from any Oh ya, apakah suara videonya terdengar juga? third-party tool at massive scale. It provides a set of robust capabilities and powers purpose-built solutions for security and observability. Not only do your teams get what they need to solve their own problems, with a Splunk platform, teams can share data and work together to solve problems. Website down? Now teams can collaborate to see if it's a security attack or demand spike caused by a flash sale. Platform also powers more than 2,400 applications Terdengar. Oke. available through our marketplace. Kalau putus-putus mungkin dari sinyal Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu juga bisa menonton video ini
berdasarkan Offline operation. PPT yang That's akan saya largely bagikan. data holds the key to solving our most mission critical problems. We like to say we turn data into doing, because data should be more than a record of what happens. It should make things happen. And when you combine our technology with our unparalleled partner network and our incredible Splunk community, you get a dedicated partner ready to help you accelerate your digital transformation and pave the way for incredible innovation. Ya. Nah, ini video perkenalan aja dari Splunk. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa untuk mampir aja ke channel official Splunk-nya. Ini dari video ini nanti Bapak Ibu juga bisa mengecek tutorial-tutorial lainnya dari officialnya. Dan rata-rata tools AI yang akan saya bagikan itu memang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau ada kendala videonya putus-putus, mungkin nanti Bapak Ibu bisa untuk mencoba-coba sendiri nanti setelah presentasi saya ini dibagikan oleh iGuru. Tadi Kak Tiffany, apakah suaranya terdengar untuk videonya? Ya, terdengar. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan tools AI SolarWinds. SolarWinds, ya. Ini websitenya terlihat, Kak Tiffany? Kak, sudah terlihat. Nah, di sini bisa ada beberapa produk juga. Dia untuk network management, ada untuk system management, database, IT service, application management, dan IT security. Nah, ini teman saya juga banyak yang justru menggunakan dari SolarWinds karena ini udah kayak pasarnya gitu. Cuman ya kembali lagi ini tergantung dari kebutuhannya. Misal untuk IT service management atau untuk education, ya harus disesuaikan. Ya. Nah, ini kita coba untuk IT service management tuh kita coba start free trial. Nah, sama Bapak Ibu. eh Rata-rata tools AI yang saya bagikan itu emang bagus tapi berbayar. Jadi harus mengisikan nama, dan, email dan lainnya. Dan saya udah coba pakai akun belajar.id saya nggak bisa dapat gratis kan biasanya beberapa tools itu bisa dapat gratis. Nah, mungkin kita coba lihat aja video tutorialnya. Sorry. Video tutorialnya eh, terbuka kan ya? Ya, terbuka Kak, tapi agak, kalau di saya sih Kak, agak ngebug itu, agak ngeloading. Sebentar. Kita coba pause dulu deh. Pause dulu. Mudah-mudahan bisa normal, berjalan normal. Ya, saya coba turunkan dulu kualitas videonya. Mudah-mudahan bisa jalan lancar. We'll discuss the following platforms, different parts contained in the platform, and how they work together to solve customers' needs across the diverse IT landscape. The SolarWinds platform encompasses many different and has the flexibility to help customers on-prem, hybrid, and cloud management. Within the SolarWinds platform, there are two broadly defined sub-components designed to help customers whether they are fully on-prem
have a hybrid of on-prem and cloud, or are fully cloud-based. First, we have the self-hosted component of the SolarWinds platform. This is an updated and expanded next-generation evolution of the platform that supports modules such as NPM and SAM. Much of the functionality from the Orion platform is still present in the new SolarWinds self-hosted platform. Still has discovery, mapping, alerts, reports, and centralized data and access control, just to name a few features. But this platform is newer, has many improvements over its Orion predecessor, and even hosts a brand new product of Hybrid Cloud Observability. Hybrid Cloud Observability is a new solution built from the foundation of features found in independent product modules SolarWinds has offered for years. But it is designed to address many common requests we have had for years, and also add, and will continue to add, features of its own. Hybrid Cloud Observability is a product itself, much like NPM or SAM and other modules. Hybrid Cloud Observability is designed to give you the flexibility to monitor both on-prem devices, as well as devices such as servers and computers that are deployed in cloud. Hybrid Cloud Observability is a comprehensive solution that can monitor that on network and IT infrastructure. Whereas before, customers would need to consider what products they wanted to install in order to make sure they could monitor all of the entities in their environment, Hybrid Cloud Observability unlocks and enhances the functionality for a complete picture of your entire IT infrastructure in a single solution. You can monitor, for example, a network node and see health, performance configurations, and have a complete view of the node and its functions without considering what products you would need to monitor to accomplish that holistic view. Also running on the self-hosted subcomponent of the SolarWinds platform are the product modules such as NPM, NTA, SAM, and the full suite of 12 products that we still offer. Customers running older releases of these products, 2020.2.6 and older, are still on the Orion platform. Customers who have updated to versions newer than that are now on the new SolarWinds platform. We highly encourage you to upgrade your Orion platform install to the SolarWinds platform. This does not mean you have to Hybrid Cloud Observability. We're not ready. So we encourage everyone to evaluate it and see if it's right for your environment. If you are already on the SolarWinds platform, you can turn on a free 30-day trial directly from License Management page with no download or installation required. Customers running module-based installs can and should upgrade to the new SolarWinds platform, as it has a lot of improvements under the hood, is optimized, secure, and runs very well. Upgrading also gives you access to new features that we have released for both Hybrid Cloud Observability and module-based customers, such as SD-WAN, the Meraki and VeloCloud, and the Alert Stack feature designed to help you with alert efficiency and management. Now, we've talked about the on-prem and hybrid environments, but what about cloud-based environments? In addition to the self-hosted component of the platform, the SolarWinds platform also has a SaaS component designed for cloud-native environments where everything is managed, developed, and monitored in the cloud. The SolarWinds SaaS platform is entirely cloud-based and offers distinct functionality designed for DevOps, such as full-stack intelligent monitoring for custom apps, website performance and user experience monitoring, and enhanced AIOps that includes machine learning technology. Running on the SaaS platform is our new solution, SolarWinds Observability. SolarWinds Observability is an as-a-service offering for cloud-native environments. It has features such as application management for developing and troubleshooting, digital and user experience monitoring, website and database monitoring. Our customers cross on-prem, hybrid, and cloud. So while Hybrid Cloud Observability served our on-prem and hybrid customers, SolarWinds Observability was developed to serve our cloud-native customers. All of these pieces are part of the holistic vision of the SolarWinds platform for our customers to observe everything on and from everywhere. But they don't have to function completely autonomously. Our customers' environments run the gamut, from environments that are completely on-prem and close to the internet, to environments that are totally cloud-based, and everything in between. Many customers are hybrid, not only having their own self-hosted entities in a private and public cloud,
but also applications in DevOps that are entirely cloud-based. What we've discussed so far gets us almost all the way to helping every customer on the spectrum, but not completely. What about customers who have a need for both hybrid cloud observability and SolarWinds observability? How do we bridge the gap between those? This is where Platform Connect comes in. The Platform Connect feature of hybrid cloud observability connects hybrid cloud observability to SolarWinds observability for unified visibility and function. Currently, there are a few valuable benefits to using the Platform Connect, and more are planned in the future. First, Platform Connect allows you to import devices and entity data from your hybrid cloud observability installation to SolarWinds observability, allowing you to monitor both environments from a single web interface. Secondly, Platform Connect allows you to utilize the AIOps and machine learning technology in the SolarWinds SaaS platform to significantly improve the intelligence of your hybrid cloud observability alerts by using anomaly-based alerting logic. Anomaly-based alerts can not only follow the logic built into the trigger conditions of an alert, but also learn the entity behavior to determine whether the behavior is anomalous for that entity. By integrating behavior with trigger condition logic, alerts are greatly optimized. This can result in significant noise reduction and flexible alerts that can react better to a dynamic environment. It's also important to note that the product modules that integrate are still supported and will continue to integrate with all self-hosted solutions on the SolarWinds platform. Service management with SolarWinds Service Desk, and database management with Database Performance Analyzer. IT security has supported aspects of the platform for quite a while patch management and policy report writing tools and network configuration management have been present for a long time. However, we have expanded this pillar in hybrid cloud observability to deliver security observability by integrating metrics from Security Event Manager and Access Rights Manager. Lastly, you may notice a large white space next to the SolarWinds observability module. Once you go here, the future is always in motion. Only time will tell. If you have any questions or want to learn. Nah, jadi memang dijelaskan juga di video ini tentang platform SolarWinds ini untuk service management, IT security, database management yang bisa digunakan secara cloud dan juga secara lokal. Nah, dan juga bisa dikonekkan antara yang lokal dan yang secara cloud ini. Jadi menurut saya juga SolarWinds platform ini termasuk platform yang bagus untuk melakukan diagnosis network karena dia udah otomatis sama AI-nya. Karena perlu kita ketahui juga Bapak Ibu guru, AI di sini rata-rata AI yang sudah diajarkan oleh pengembangnya seperti SolarWinds dan Splunk, ini rata-rata AI yang sudah diajari atau sudah memiliki database. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang tahu ChatGPT, Gemini, Bing AI. Itu kan rata-rata sebuah chatbot atau chatbot yang sudah diajari database AI. Jadi dia gabungan dari AI dan machine learning. So, kalau kita mengajarkan sesuatu ke AI, nanti dia akan mengambil data tersebut untuk menjadi database dia sendiri. Sehingga ketika muncul pertanyaan yang serupa, maka dia akan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang telah kita ajarkan sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang tahu Google Translate di tahun 2010 awal, itu Google Translate itu masih tergolong sebuah tools yang masih payah karena memiliki database yang rendah. Tetapi banyak orang yang memberikan feedback dan memberikan masukan tentang penerjemahan kata, maka database dari Google Translate itu akan semakin kaya. Nah, daripada membuat tools dari awal dan harus memasukkan database dari awal, mungkin lebih bijak kita juga menggunakan platform yang sudah ada gitu. Cuman
ya ada kekurangannya di berbayar itu sendiri. Eh, Terus yang ketiga itu ada UiPath. Saya mau tunjukkan websitenya. Nah, ini UiPath. Dia punya 2 video. Kita coba dulu untuk melihat apakah dia bisa dapat akun gratis atau tidak. Nah, jadi kalau yang SolarWinds tadi itu hanya 30 hari, kalau UiPath ini lebih enak. Dia punya 60 hari trial. Jadi cukup untuk Bapak Ibu mengajarkan 1 bab full. Jadi ya tidak masalah menggunakan akun trial, tapi ya harus dipastikan anak-anak sudah tahu dulu teorinya. Jadi bisa langsung praktek gitu. Tidak perlu mengulang teori lagi. Suaranya, apakah suara saya terdengar, Kak Tiffany? Iya, terdengar Kak. Ya. Em, Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang kurang terdengar. Mungkin bisa nanti ditonton ulang rekaman dari webinar ini ya Kak Tiffany. Ya, betul sekali recordnya nanti ada di YouTube Guru TV. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti harus cek-cek di YouTube channel iGuru juga ya. Ah, Nah, em, ini bisa digunakan untuk banyak industri. Kalau yang tadi kan SolarWinds itu banyak tools. Kalau yang ini bisa untuk banyak kayak industrinya gitu. Dan dia udah seperti pasar pasar untuk industri. Untuk pricingnya mungkin ada Bapak Ibu yang mau beli akunnya. Ini bagus soalnya. Nah, sekitar $420, 1 juta lebih per bulan. Ya, ini istilahnya kalau udah habis yang 60 hari trial, mungkin antara bikin akun baru atau ya bayar yang $420 ini. Kita kembali ke sebentar ke dashboardnya. Nah, ini ada video penjelasan singkatnya dari UiPath-nya sendiri. What if you had an AI companion that effortlessly handled your work alongside you? Introducing UiPath Autopilot for Assistant, your trusty work buddy that helps everyone from the CEOs to the interns automate their most tedious tasks. Meet Leah, a sales manager. She's just read that a major prospect is speaking at a conference in London, and it's a great opportunity to showcase her company's products. She asked Autopilot to help plan a trip. Autopilot starts organizing the trip according to the company guidelines and notifies Leah that she needs manager approval for trips within 2 weeks. Leah uploads her passport and Autopilot uses document understanding to extract relevant information. At Leah's request, Autopilot enters these details into Concur using UiPath AI automation. Autopilot knows she needs a business visa and helps create a ServiceNow ticket for her, attaching an employment verification letter from the HR system. Then, Autopilot uses the UiPath automation to set out of the office messages in Outlook and Slack, making sure Leah is covered on all fronts. Lastly, Leah asks Autopilot for help preparing for this meeting. Autopilot dives into Salesforce, retrieves all relevant details, and sends a personalized message to the prospect on LinkedIn. And just like that, Leah is all set for her trip. Autopilot understands your work context across different apps and systems and lets you easily get guidance and automate tasks like finding new sales leads, onboarding new hires, or preparing for a prospect meeting. Unlock productivity at work with UiPath Autopilot. Ya, itu video perkenalan dari UiPath. Jadi dia juga menjelaskan dia bisa digunakan untuk berbagai platform seperti ya, dari operating system dari Linux, Windows, Mac, dan lainnya. UiPath ini lebih ke
bagaimana cara kita untuk membuat ERD. Mungkin Bapak Ibu tahu ERD. Jadi dia otomatis membuat key dari suatu diagram dan kita bisa melakukan otomatisasi dan kita hanya perlu melakukan checkbox. Mungkin seperti itu. Untuk video perkenalan dari iPad-nya. Sorry, yang ini itu saya coba cek dulu. Nah, ini video tutorialnya. Oh, tidak salah. Jadi Bapak Ibu juga bisa cek Hello, uh, and welcome to UiPath Studio, the professional development tool for robotic process automation, or RPA for short. Today, I'm going to walk you through building your first sebentar. Kita coba samakan dulu. Mungkin banyak yang putus-putus nanti. Coba saya turunkan kualitasnya. Ya, di 480 pixel. Jadi ini videonya ada di channel YouTube officialnya dari UiPath. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti tutorialnya. Kalau dari SolarWinds kan dia punya SolarWinds Academy. Nah, UiPath ini juga ada video tutorialnya dari channel officialnya. Nah, ini salah satu video tutorial awalnya. Hello, and welcome to UiPath Studio, the professional development tool for robotic process automation, or RPA for short. Today, I'm going to walk you through building your first automation using UiPath Studio. Before we get started, let's have a quick look around at a few important details. The Tools tab is the place to go to install extensions that enable UiPath to automate many common application types. For example, to automate web applications, you'll need to install an extension for your browser of choice, like Chrome, Firefox, or Edge. But if you use Internet Explorer, no extension is required. Okay. Nah, jadi UiPath ini bisa dikombinasikan dengan Chrome, Edge, dan Firefox. Kalau Bapak Ibu ada yang menggunakan kayak Internet Explorer, itu udah tidak perlu pakai extensionnya juga. Jadi bisa kombinasi. Lanjut ke videonya. Let's go back to the Start tab. From here, we can open existing projects stored locally or on version control systems. With a click, we can open one of the recent projects, or we can create a new project from a template. And UiPath Studio offers many templates, depending on what you're trying to do. For our purpose today, let's start with a blank project. We'll give it a name and click Create. When the project finishes creating, we see this main screen. To get started, click to open the main workflow. And this is the designer. Basically, the canvas where we'll add activities. The activities are the building blocks of any automation. An activity replicates a manual task that you would perform on your computer, a click, a selection, or anything like this. Now to add an activity in my automation, I can click the plus here, which will open the command palette. I can use it to search for activities using keywords. Or I can browse the activities panel here and see things categorized. Today, we're going to automate this unicorn name generator. It's going to ask for a name, so we'll say John Doe. We'll click Get Name, and there it is. Then we'd copy this name and do something with it. All right, let's grab the URL and go back to Studio. The first thing that we'll do here is ask the user for their name. This is done using an input dialog activity, and this needs to have a title. Since this is a string, we need to put it in quotes, like this. The second thing. Ya, mungkin ini salah satu contohnya. Jadi di video ini menjelaskan tentang sequence, bagaimana kita membuat sebuah input dialog. Jadi membuat sebuah tabel di mana kita bisa mengkonversi nama menjadi seperti sebuah
tools untuk enkripsi, Bapak Ibu. Takutnya ada yang kelewat gitu. Is the actual label. We'll say, what is your name? We'll get the name of the user and then we'll want to store it. We'll need a variable, which we can create here in the Variables tab. Let's call it user's name. Back to the input dialog in the Properties panel, it has this result field. I'm going to start typing users and it's going to show the variable. Click on it and it's where the input of the user will be stored. The next thing that we need to do is automate the browser. And there's a dedicated activity for this called Open Browser. It needs the URL, which we have, and just need to paste here. Make sure that it's between quotes. In the Properties panel, you can choose the browser type that you want to work with. If we leave it blank, it will default to Internet Explorer. I prefer to work with Chrome today, so I'll check. Ya, ini pentingnya extension di awal. Jadi untuk memiliki beberapa jenis browser type yang akan digunakan, jadi bisa langsung di testing. Di bagian search box tadi yang di atas juga ada beberapa tools yang sangat berguna, di mana kita bisa untuk membuat berbagai sequence atau scene untuk membuat jaringan ERD. Mungkin seperti itu. Choose it from the drop-down list. The first action to do when the browser opens will be to type into, just like a user would do. It's going to ask for the element inside the browser. When I click on this, Studio will go away. Normally, it would have brought up the application behind Studio, but in our case, Chrome is minimized. Let's bring it back with Alt-Tab. Then click on the text box that we want to type into. It's going to ask me what I want to type. I want to type the value stored in the user's name variable. Then we'll add a click activity for the Get Name button. And then finally, I want to use a Get Text activity to get the generated name back from the label. So we'll indicate the name field here inside the browser. And just like for the input dialog earlier, I need to store the value somewhere. So let's do it differently this time. By using the Control-K shortcut in Studio, a new variable will be created. We'll call this unicorn name. All of the variables in Studio have a defined scope. In our case, it means that we can only use it inside the do sequence. It's a best practice to only set the scope of the variable where you need it, but we're going to need it outside this, so let's promote it to be the entire sequence. The final thing that I want to do with the retrieved unicorn name is to save it for later use. We can put it in all sorts of places, but today I'm going to store it in a text file. Let's add a write text file activity. What text do I want to write? I want to write the unicorn name. And where do I want to write it? We'll just call it name.txt, and since I haven't provided a path, it will be saved into the project folder, and we'll see it show up here. With that, let's go ahead and run the entire project using the debug mode. We can start it using F5 or by clicking here. Notice how Studio goes in debug mode. It's popped up a prompt asking me for my name. We'll say John Doe. I can see Chrome launching, typing the name, clicking the button, and now it's done. If I refresh my project, we can see the name.txt. We can open the file from here with a double click. And here's the unicorn name, just like I had here in Chrome. It's that easy to build automations in UiPath Studio. Thanks for watching. Nah, mungkin seperti itu gambaran penggunaan UiPath Studio ini. Jadi kita bisa mengambil data tanpa menggunakan API dari browser tersebut. Karena ada beberapa website seperti untuk cryptocurrency itu tidak menyediakan API-nya, tidak open source. Nah, untuk cara hackingnya itu salah satunya menggunakan UiPath ini. Jadi ketika ada user melakukan input, dia akan mengambil data yang tertera di websitenya, yaitu kalau di bagian inspection itu di bagian HTML-nya sih sebenarnya. Atau kalau dia menggunakan JavaScript, itu dia di JS-nya juga diambil. Dan dia langsung bisa disimpan dalam bentuk berbagai format. Salah satunya tadi
di .txt seperti itu. Jadi ini bisa juga jadi sebuah ide untuk Bapak Ibu guru untuk proyek P5-nya di sekolah masing-masing karena kan di kurikulum Merdeka kita ada proyek P5 ya, Bapak Ibu. Eh, Bisa menggunakan iPad juga. Ini menurut saya ya, salah satu yang termudah untuk digunakan. Dan jangka waktunya juga kan 2 bulan. Jadi bisa beres harusnya. Kalaupun sudah habis untuk free trial-nya, mungkin saran saya bisa gunakan device yang lain atau menggunakan email yang lain. Terus keempat, itu ada IBM Watson. Oh ya, Teh eh, Kak Tiffany, waktu Ya, untuk webinarnya berapa menit lagi? waktu pematerian tersisa sama 14 menit lagi, Kak. Ah, ya. Mungkin akan saya lewatin untuk contoh-contoh videonya. Mungkin saya akan menunjukkan websitenya aja. Jadi ini ada IBM Watson, itu platform AI untuk pemrosesan bahasa alami, analitik data, dan otomasi. Ini contoh websitenya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di presentasi yang akan dibagikan. Itu nanti muncul linknya seperti ini. Dan ya mungkin Bapak Ibu juga tahu IBM itu salah satu organisasi komputer yang tertua. Nah, dia juga mengembangkan untuk AI. Nah, nanti ada video tutorialnya juga. Nanti Bapak Ibu tinggal klik tombol play di sebelah kanan ini ya. Yang kelima ada Microsoft Azure AI. Sebuah platform untuk layanan AI termasuk machine learning, analisis data, dan otomasi. Jadi kalau di machine learning itu kita bisa membuat sebuah database baru. Jadi sesuai dengan kebutuhan klien juga bisa. Ini untuk ini sebenarnya bisa pakai akun belajar.id kalau nggak salah untuk Azure AI ini. Sebentar, coba saya cek sign up-nya. Ya, ini bisa pakai akun GitHub, bisa pakai akun belajar.id. Jadi, ini harusnya gratis. Microsoft Azure AI. Yang keenam itu ada Dark Trace, sistem keamanan cyber berbasis AI untuk deteksi ancaman dan respon otomatis. Jadi, dia lebih ke tracking dan untuk kayak sensor. Jadi bisa kalau mau menggunakan pembelajaran dari webinar kemarin tentang Arduino ini bisa digunakan juga diterapkan menggunakan dark trace. Kita coba explore dulu. Nah, ini untuk get demonya juga berbatas waktu ya Bapak Ibu. Mungkin seperti ini untuk tampilannya. Dan ini lebih ke cyber security, dia itu untuk email, untuk jaringan, untuk aplikasi, untuk hardware, biasanya menggunakan dark trace. Nah, untuk contoh studi kasus di kehidupan nyata, itu ada deteksi intrusi jaringan di sekolah. Langkah-langkah sederhananya, kalau saya jelaskan secara umum ya, instalasi pertama harus instalasi sensor jaringan. Yang kedua, kita integrasikan saja dengan platform AI seperti Splunk. Yang ketiga itu tinggal monitoring dan pelaporan anomali. Jadi dari Splunk itu bisa kita dapatkan reportnya secara otomatis. Nah, hasil dari Splunk ini itu bisa meningkatkan keamanan jaringan dan respon cepat terhadap insiden. Jadi kita bisa melakukan uji coba, misal ada orang yang ingin membobol jaringan sekolah, itu akan terjadi eh, report dan monitoring atau tidak oleh Splunk itu sendiri. Jadi
tidak perlu repot-repot untuk mencari satpam jaringan. Nah, ini contoh studi kasus yang kedua di kehidupan nyata itu chatbot untuk support teknis atau technical support. Nah, langkah-langkahnya itu mudah saja untuk pengembangan chatbot dengan platform seperti Dialogflow, integrasi dengan sistem sekolah. Yang terakhir itu pelatihan chatbot dengan dataset pertanyaan umum. Jadi, bedanya AI dengan chatbot itu chatbot seperti ChatGPT, Bing AI, dan Gemini itu harus kita ajarin dulu datasetnya. Jadi kita inputkan datanya dulu, baru mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya menggunakan dataset yang telah kita ajarkan. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, banyak kesalahan juga dari chatbot karena dia seperti bayi. Jadi kita seperti mengajarkan bayi tentang ini benar ini salah, baru dia bisa menjadi chatbot yang dewasa. Jadi ada kasus juga waktu pengembangan saya di kampus untuk level nasional itu sendiri ada kesalahan di mana chatbotnya itu justru ada orang yang sengaja coba inputkan dataset berupa 1 tambah 1 sama dengan 3. Mungkin dari chatbotnya akan memberikan report bahwa itu secara logika salah, tetapi ketika kita paksakan itu bisa menjadi dataset baru untuk chatbotnya. Jadi ketika kita akan bertanya 1 tambah 1 itu berapa, justru dia menjawab 3. Nah, itu kekurangan dari chatbot. Tapi untuk support teknikal, misal ada siswa yang bertanya, misal nama guru ini siapa, eh, nomor kontaknya di mana, itu bisa langsung dibantu dengan chatbot. Jadi untuk masa-masa ospek Agustus ini kan kita semua sekolah ada masa-masa orientasi sekolah itu bisa diperkenalkan juga chatbotnya agar lebih terlihat modern juga di sekolah-sekolah kita. Dan salah satu dampak atau manfaat baiknya itu pengurangan beban kerja tim IT dan peningkatan respon cepat terhadap masalah teknis. Terutama masalah-masalah yang sebenarnya sepele, misal anak-anak pengen tahu website sekolah itu di mana, itu bisa pakai chatbot. Jadi kita bisa bikin suatu aplikasi atau suatu web, suatu link yang bisa membantu pekerjaan-pekerjaan atau pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan oleh anak-anak, dan kita bisa menyiapkan jawabannya. Ini contoh videonya. Ini video terakhir Bapak Ibu. Sebentar. Hi guys, so if you are from Indonesia, and if you want to work remotely and earn $1,000 a month or more, watch this video until the end. So I would like to introduce you to creating a Dialogflow agent and integrating with Chatbot Builder. A, visit Dialogflow ES and create a new agent. B, name your agent. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ikuti tutorial ini. Ini contohnya ketika kita sudah berhasil mengakses Dialogflow, kita coba buat file baru atau And chatbot click baru. Save. C, delete the default welcome and intent entries for optimal integration. D, click the gear icon next to your agent's name. E, toggle on the Enable Beta APIs switch and save. F, navigate to the Knowledge Base tab. Sebentar, mungkin terlalu cepat. Saya coba mundurin videonya. E, click the gear icon next to your agent's name. E, Nah, ini kita coba pakai fitur beta dari chatbot buildernya. toggle on the Enable Beta APIs switch and save. F, navigate to the Knowledge Base tab. Create your first knowledge base. Name it. Nah, di sini kita masukkan datasetnya. Select its type, and choose FAQ as the source. Use the FAQ URL from Zappos.
Nah, ini contohnya kalau kita ingin mengambil dataset berupa website. Jadi datasetnya tidak perlu diketik manual juga bisa, Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu punya website sekolah dan punya frequently asked question sendiri, itu bisa diambil juga menggunakan Dialogflow ini. Note, training takes time. G. After creation, enable responses. Nah, untuk responnya itu sebenarnya bisa kita atur secara manual maupun secara otomatis. Karena ini kan chatbot ya. H. Test by asking a FAQ question inside Dialogflow. Ensure the returned answer is accurate. Nah, jadi Bapak Ibu kalau menggunakan fitur beta bisa mengecek apakah jawabannya sudah sesuai atau belum. Tapi ada kelemahannya di mana user ini harus menginputkan kata-kata atau keyword yang sesuai dengan dataset yang telah kita siapkan sebelumnya. Karena ini kan datasetnya menggunakan dari zappos.com, itu berarti berdasarkan website itu. Lanjut. Integrating with Chatbot Builder AI. A. Go to your Chatbot Builder AI account. B. Select integrations and choose Dialogflow. C. Grant permissions and click Connect. D. Return to the Dialogflow integration section in your account. E. Select Connect your agent and choose the right agent. F. Test the integration. If a user's question is recognized by Dialogflow, it should provide the answer based on your knowledge base. Nah, jadi bisa membuat seperti customer service sendiri. Lanjut. Integrating with OpenAI. A. Use the provided template. B. Open it and copy the flow ID from your URL bar. C. Paste this ID into the indicated spot in the notes log. Don't use custom field brackets in the notes log. D. Go back to Dialogflow. E. Delete your response section by clicking the trash can icon. F. Click Add New Response and select Custom Payload. Copy and paste the data from the Flow Builder notes section into this custom payload. H. Save your changes. Your integration with OpenAI and Dialogflow should now be operational. Nah, jadi kita bisa membuat chatbot yang terintegrasi dengan OpenAI atau ChatGPT menggunakan website Dialogflow. Nah, mungkin gambarnya seperti ini. Nanti juga ada dokumen teknisnya yang Bapak Ibu bisa baca. Ini contoh dokumen teknisnya. Saya kalau untuk akses ini Dialogflow itu ketik aja di Google Chrome itu nanti Dialogflow Essentials. Nanti munculnya Dialogflow ES. Untuk yang CX ini lebih kompleks, jadi mungkin tidak terlalu cocok untuk pembelajaran di sekolah. Nah, ini untuk dokumentasi teknisnya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa referensi pembelajaran yang bisa berhadiah istilahnya. Kita nanti ujung pembelajarannya itu dapat sertifikat. Saya juga banyak mendapatkan sertifikat dari platform pembelajaran sebagai berikut. Pertama, Coursera, yang kedua edX, dan yang ketiga itu Udacity untuk kursus AI dan machine learning. Dan menurut saya yang paling enak untuk pembelajaran itu Coursera. Karena dia ada video, ada juga transkripsi videonya. Jadi kalau Bapak Ibu kurang dalam kemampuan berbahasa Inggrisnya, itu bisa ditranslasikan dan bisa dibaca. Jadi bisa ada video dan ada teksnya bersebelahan. Nah, berdasar dari dokumentasi dan tutorial juga bisa dipelajari. Dokumentasi maksudnya
website yang telah saya tunjukkan ke Bapak Ibu, dan tutorial itu maksudnya video. Dokumentasi alat seperti Splunk, SolarWinds, dan UiPath. Untuk komunitas dan forumnya itu mungkin Bapak Ibu bisa mengarahkan peserta didik Bapak Ibu sekalian untuk bergabung dengan komunitas online seperti Stack Overflow, GitHub, dan forum AI lainnya. Cuman saya lebih menyarankan untuk Bapak Ibu membantu anak-anak untuk ke GitHub. Kenapa? Karena GitHub itu ada program yang namanya GitHub Educational Pack. Nah, di sini banyak sekali tools-tools yang gratis dan sayang kalau nggak diambil gitu. Cuman ya tinggal masuk nanti banyak fitur-fitur gratisnya. Cuman harus sign in dulu. GitHub Educational Pack itu contohnya itu ada Microsoft Azure, ada Canva juga kalau tidak salah. Nah, ini banyak contoh-contoh pack yang akan didapatkan. Sama kayak akun belajar.id, tapi kalau GitHub Education ini gratis dari GitHub-nya. Seperti itu. Yep. Wing. Nah, mungkin itu akhir dari presentasi saya. Mungkin saya akan kembalikan ke Kak Tiffany. Baik, terima kasih banyak Kak Benyamin atas pematerian dan sharingnya yang sangat luar biasa. Dan tentunya banyak sekali insight-insight yang kami dapatkan, terutama bagi Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah TKJ gitu ya. Jadi bisa sharing juga ke anak-anak terkait website-website tadi yang udah tadi Kak Benyamin sampaikan, itu bisa dicoba atau dipraktekkan langsung gitu. Oke, terima kasih Kak Benyamin. Selanjutnya, Bapak Ibu kita memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ingin sharing juga boleh. Silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya, atau bagi Bapak Ibu yang terkendala, untuk mengaktifkan mikrofonnya boleh disampaikan melalui kolom komentar atau kolom chat-nya. Silakan Bapak Ibu. Nggak, barangkali ada yang mau sharing juga, misalkan ada yang pernah memakai tadi salah satu website yang sudah disampaikan juga boleh. Oke, di sini di kolom chat ada satu pertanyaan dari Bapak Mariuli Darmawan. Pertanyaannya, Kak, adakah yang gratis untuk AI ini? Gitu. Oke. Mohon penjelasan. Satu-satu ya. Mungkin saya jawabnya satu-satu. Untuk yang AI yang gratis itu salah satunya Microsoft Azure AI. Ini itu gratis karena kalau Bapak Ibu sekolahnya memiliki akun belajar.id dan sudah dibagikan ke peserta didik, itu gratis Bapak Ibu, dan tutorialnya jauh lebih banyak. Nah, ini sampai saya punya 2 tutorial. eh, dan ini gratis. Jadi kalau mau yang gratis ada Microsoft Azure AI, dan yang kedua itu ada em, Dialogflow. Nah, ini Dialogflow. Nah, Dialogflow juga itu gratis Bapak Ibu, dan menurut saya justru kedua platform ini juga cocok untuk jadi program P5 di sekolah masing-masing. Karena uh, ini juga sesuai dengan gerakan Indonesia Emas 2045 dan juga SDGs 2030, di mana integrasi teknologi dan development teknologi itu jadi tujuan utama secara nasional dan secara global. Dan chatbot ini kan seperti yang tadi ditunjukkan di video, itu bisa terkoneksi dengan Zappos dan juga terkoneksi dengan ChatGPT. Bahkan bisa terkoneksi juga dengan Chrome AI, dengan Microsoft Azure AI. Mungkin seperti itu untuk opsi yang gratisnya. Kalau untuk opsi yang berbayarnya tadi, itu sebenarnya bisa dipakai Bapak Ibu, tapi berbatas waktu gitu. Seperti itu saja.
Baik, saya kembalikan ke Kak Tiffany. terima kasih banyak Kak Benyamin atas penjelasannya. Semoga terjawab Marjuli Darmawan. Kemudian selanjutnya ada dari Pak Dinal. Ini izin bertanya Kak, apakah ada contoh kasus lain yang berkaitan dengan pembelajaran sekolah seperti itu? Nah, eh, mungkin saya banyak menjelaskannya dari segi industri karena berkaitan dengan proyek waktu masa kuliah saya di program studi bisnis digital. Nah, contoh-contohnya itu sebenarnya eh, untuk jaringan, intrusi jaringan itu mungkin jarang terjadi di sekolah, tapi untuk chatbot ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh studi kasus yang bisa dipakai. Dan ini itu bisa membuat anak-anak tidak ketergantungan untuk menggunakan chatbot, tapi membuat chatbotnya sendiri. Uh, Salah satu tools lainnya, tapi ini sebenarnya bukan tools AI, Bapak Ibu. Ini toolsnya manual, namanya itu Telegram chatbot. Mungkin Kak Tiffany juga tahu Telegram chatbot itu seperti apa. Uh, di mana Telegram ini itu bisa membuat chatbotnya secara otomatis, tapi kita harus mengejarnya secara manual. Nah, itu lebih mudah lagi untuk penerapannya di sekolah. Tetapi menurut saya lebih baik langsung dilompatkan saja ke dialog flow. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Misal ada anak yang eh, sakit atau izin keperluan keluarga. Itu bisa melaporkannya ke chatbot. Nanti dari chatbot ini sendiri langsung dilaporkan ke email sekolah. Seperti itu. Jadi anak-anak bisa mengirimkan atau melampirkan foto surat sakit atau surat izin itu ke chatbotnya. Jadi itu saya rasa lebih keren dan lebih efektif untuk anak-anak juga. Jadi tidak perlu uh, tidak perlu melakukan pelaporan secara manual. Misal orang tuanya harus datang ke sekolah mengirimkan surat. Jadi tidak perlu seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Kak Tiffany. Terima kasih banyak Kak Benyamin atas penjelasannya dan juga jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Dina. Kemudian ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Titi Sumarni. Mungkin agak mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Implementasi AI pada pembelajaran TJKT, misal kelas X atau kelas 10, MAPEL, dasar-dasar program kejuruan seperti itu. Mau penjelasan. Nah, em, mungkin akan lebih saya sarankan di bagian Splunk dan SolarWinds. Kenapa? Karena untuk eh, pembelajaran dasar-dasar, kalau tidak salah, itu lebih baik kita mengenal kayak diagram-diagram seperti eh, dari UiPath ataupun dari Splunk. Karena jadi kita belajar dulu IRD. Coba saya tunjukkan dulu. Mungkin lebih gampangnya ditunjukkan. IRD. Sorry. Ya, entity relation diagram, tapi bukan yang ini. Nah, yang ini. Nah, eh kalau di industri, Bapak Ibu, justru yang ditanyakan pertama itu apakah anak-anak atau calon pekerja ini nanti mengenal yang namanya ERD. Nah, contoh ERD yang saya maksud itu seperti ini. Tapi kan di video tutorial juga ada yang seperti ini juga. Nah, kalau eh, tools manualnya itu kan menggunakan sebentar, diagram flow, sorry, diagram flow dot io flowchart. Ini saya contohkan versi manualnya ya, Bapak. Hmm,
Ini loadingnya agak lama sih. Tapi ya nanti bentuknya itu akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita bikin tabel manual, mengisi manual. Cuman itu jadi tidak AI, tidak otomatis gitu. Ya, nih dia. Kita coba contohkan ya, mungkin. Ini bisa secara lokal, bisa secara cloud. Ini saya contohkan secara lokal. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bakal membuat yang seperti ini untuk diajarkan. Dia otomatis sih untuk lain-lainnya. Karena kalau di SMA saya itu eh, menggunakan diagram app.diagram.net ini. Mungkin ini bisa saya drop aja di chat. Nah, mungkin seperti itu. Ini untuk yang versi manualnya. Mungkin saya kembalikan ke Kak Tiffany. Baik, terima kasih banyak Kak Benyamin atas jawabannya. Semoga terjawab ya Ibu. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Bapak Zainuddin. Pertanyaannya itu kadang chatbot atau AI ini menjadikan siswa menjadi ketergantungan Kak dengan AI. Bagaimana cara menghindari hal ini? Gitu? Oh, ini izin menjawab ya. Untuk Pak Zainuddin, perlu kita sepakati bersama dulu ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa teknologi adalah suatu hal perkembangan zaman yang tidak bisa kita bendung. Pertama itu kita sepakati dulu. Dulu kita mencontek menggunakan kertas, terus anak-anak mencontek menggunakan handphone untuk saling berkirim pesan melalui SMS. Lama-lama anak jadi menconteknya menggunakan Google. Dan sekarang ada website yang namanya saya eh, cukup lupa nama websitenya apa itu. Anak-anak bisa bertukar PR antar sekolah dan bisa saling mengerjakan. Mungkin Kak Tiffany tahu em, website Oke. yang berbagi itu? Ya. Nah, sekarang ada yang namanya ChatGPT. Nah, bahkan di tingkat perkuliahan, mahasiswa itu menggunakan ChatGPT 4. ChatGPT 4 itu ChatGPT biasa tapi berbayar. Jadi dia bisa menjawab menggunakan suara, kita bisa menggunakan image dan lainnya. Saya contohkan saja biar gampang. Ini salah satu Gemini AI. Saya coba contohkan untuk Gemini. Nah, di Gemini ini, Bapak Ibu, jauh lebih eh, mengerikan lagi dibandingkan ChatGPT. Kenapa? Karena kita bisa mengirimkan gambar, misal, ya ini, virtual background yang kita gunakan. Oh, wah, ini ijazah sebentar. Eh, saya coba cari, ya ini, virtual background hari ini. Coba jelaskan maksud gambar ini. Nah, saya memasukkan prompt atau teks atau string dan juga memasukkan gambar dan langsung dijawab eh, menggunakan penjelasan yang natural. Mari kita analisis gambar diklat 38 JP. Topik diklatnya bisa terbaca, tujuan diklatnya terbaca, narasumbernya terbaca, poin penting lainnya juga terbaca. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak bisa mengakses atau tahu kayak Gemini atau dia tahu tentang ChatGPT 4.0 itu justru PR-PR sekarang itu jadi tidak berguna. Justru anak-anak tinggal foto,
terus menanyakan ke chatbot. Pada akhirnya, bukan kita berusaha untuk menghindari anak-anak tidak menggunakan tools-tools ini, karena anak-anak pasti ada celah untuk menggunakan tools ini. Tapi bagaimana cara kita untuk mengubah metode pembelajarannya? Seperti di materi metode pembelajaran berdiferensiasi sebulan lalu di iGuru juga saya menjadi narasumber. Itu saya jelaskan bahwa teknik-teknik untuk metode pembelajaran di zaman sekarang itu sudah berubah, terutama di Gen Alpha ini yang mungkin 2-3 tahun ke depan itu anak-anak justru semakin canggih lagi di tingkat jenjang SMA. Karena anak-anak justru jadi ketergantungan AI. Jelas itu ketergantungan, tapi caranya kita ubah menjadi praktek yang bertanya bagaimana dan kenapa. Karena kalau pertanyaannya apa, itu anak-anak pasti dengan mudah mencari di eh, platform-platform AI seperti ini, seperti chatbot ini. Nah, bagaimana cara agar anak-anak tidak ketergantungan ini adalah ya kita ubah pertanyaannya yang tidak bisa dijawab oleh chatbot. Kalau pertanyaannya coba jelaskan apa maksud dari gambar ini, itu dengan mudah dijawab oleh chatbot. Kalau saya tanya kenapa ada webinar seperti ini, jawabannya akan terlihat tidak natural. Nah, jawaban anak SMA tidak mungkin seperti ini. Jadi Bapak Ibu juga harus pintar-pintar menilai. Ada yang namanya Turnitin kalau di tingkat mahasiswa, Turnitin itu untuk mengecek plagiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu harus meningkatkan tools yang digunakan atau metode untuk pengecekan jawaban yang sama ini dipakai. Kalau menggunakan seperti Quizzes, menggunakan Google Form, itu memang jawabannya saklek sesuai dengan yang telah kita siapkan sebelumnya. Tetapi bagaimana kalau kita menggunakan metode yang lebih menguji critical thinking peserta didik kita, seperti yang telah saya terapkan di sekolah saya, itu setiap siswa memiliki soal yang berbeda. Memiliki soal yang berbeda dan pertanyaannya hanya 2 atau 3 setiap soalnya, setiap ulangan saya. Jadi saya mengeceknya mudah dan tahu gaya bahasa dari anak ini itu seperti apa. Jadi kalau menggunakan gaya bahasa yang formal seperti dari chatbot ini, anak-anak bakal saya kasih istilahnya pengurangan nilai karena saya tahu dia menggunakan chatbot. Kalau ingin menghindari ketergantungan AI ini, jadi harus ada konsekuensinya. Gitu. Tetapi ya bagaimanapun penggunaan AI atau chatbot ini tidak bisa dihindarkan, Bapak Ibu. Nah, Brandly, betul kata Pak Zainuddin. Itu anak-anak kan pada pakai Brandly, itu memang menyebalkan ya Bapak Ibu untuk kita yang jadi pengajar. eh itu jadi kita pengen ngasih pertanyaan yang baru, pasti ada yang bantuin jawaban. Kita bikin pertanyaan baru, ada yang jawabin. Tetapi setidaknya kita berikan tugas-tugas yang tidak berbasis apa atau coba jelaskan, tetapi coba bikin pertanyaan-pertanyaan yang kenapa, bagaimana. Jadi anak-anak berpikir secara prosesnya, bukan secara definitif. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Kak Tiffany. Baik, terima kasih banyak tipsnya juga tadi ya. Jadinya brainless. Ya. Semangat Bapak Ibu guru, kita harus tetap harus jadi lebih update lagi dari anak-anak ya, jadi biar bisa tahu nih cara-caranya gitu. Semangat. Oke, selanjutnya di sini ada satu pertanyaan lagi nih Kak, dari Bapak Muhammad Nur Azwar. Pertanyaannya itu, saya dapat proyek dari sekolah, yaitu buat aplikasi absensi siswa berbasis RFID yang dapat
atau notifikasi via WA ke orang saya adalah bisakah kita menggunakan salah satu platform AI seperti Microsoft Azure AI seperti itu. Mohon penjelasannya. Nah, kalau RFID kan kita bicaranya tentang NFC juga ya. Berarti kita juga harus tahu aplikasi seperti apa yang kita gunakan. Apakah Pak Nur ini akan menggunakan aplikasi yang sudah ada atau membuat aplikasi dari awal? Nah, kalau ingin menggunakan aplikasi yang sudah ada, mungkin jawaban saya itu tidak bisa karena AI-nya itu butuh API dari aplikasi itu sendiri. Kecuali emang aplikasinya itu sudah open source. Kalau Pak Nur itu mau membuat aplikasi dari awal, itu bisa terbantu dengan tools-tools AI yang telah saya jabarkan. Salah satunya, ya betul, Microsoft Azure AI. Nah, untuk kita bicara tentang NFC kan berarti dia triggering eh, berdasarkan kartu ya mungkin Pak Nur biasanya itu memang berdasarkan chip atau key yang unik kan, unique ID. Nah, ya seperti yang saya tampilkan seperti video sebelumnya, tadi juga ada video tutorial tentang uh, unique key kan. Itu bisa dikirimkan ke notifikasi WA. Kalau tidak salah, WA itu termasuk aplikasi yang open source, jadi bisa dipakai juga. Eh, dan mungkin saya juga mau menambahkan informasi ke Bapak Ibu guru bahwa sekarang ada teknologi RFID yang baru yang menggunakan cincin. Jadi eh, bahkan saya pernah uji coba di kampus saya. Itu saya bisa memasukkan iKTP. iKTP kan ada chipnya juga. Itu bisa dimasukkan ke cincin buat di copy. Terus saya juga pernah coba di hotel itu mengambil unique key dari kartu RFID kamar hotel. Itu bisa dimasukkan ke cincin juga ternyata. Itu mungkin sekilas intermezzo aja, sekilas informasi. Nama cincinnya itu Smart Ring NFC. Itu bisa dibeli di Shopee, di Tokopedia, dan lain-lainnya. Itu murah, itu bisa dipakai juga. Dengan ya mungkin saya kembalikan ke Kak Tiffany. Baik, terima kasih banyak Kak Benyamin. Semoga terjawab ya Kak Nur. Oh ya, tadi menyangkut bahasan yang sebelumnya gitu ya, pertanyaan sebelumnya ini kata Pak Jainuddin, kalau misalnya kita mau menilai gitu dengan pertanyaan hot sepertinya sudah terjawab ya Pak Benyamin seperti itu Um, ya, ketika yang pertanyaan yang awal itu. hmm. Pada akhirnya saya itu menggunakan ulangan dengan pertanyaan HOTS ini hanya untuk bab 1, Bapak Ibu. Kalau di SMA saya ya. Eh, saya ngajar di SMA swasta, Bapak Ibu, jadi mungkin kurang terkenal. Eh, saya itu mengajar menggunakan pertanyaan HOTS itu hanya untuk bab 1. Kenapa? Karena saya ingin mengenal gaya penulisan anak-anak saya. Jadi saya catat dulu eh, menggunakan chatbot itu kata yang sering digunakan oleh anak ini itu apa. Ketika dia menggunakan kata yang sering digunakan itu berubah, itu saya tahu bahwa itu bukan jawaban asli punya dia gitu. Nah, di bab-bab selanjutnya justru saya menggunakan sistem praktikum. Jadi dia harus membuat sebuah rangkaian, dia harus menjelaskan sebuah rangkaian itu sendiri-sendiri Bapak Ibu. Bahkan kalaupun ada tugas kerja kelompok, karena kan di kurikulum mereka juga ada tuntutan untuk kerja kelompok, itu kerja kelompoknya harus dijelaskan. Anda itu bekerja sebagai apa? Saya punya 4 sistem untuk pembagiannya. Itu ada hustler, itu ketua kelompoknya untuk memanage kelompok. Yang kedua itu hipster. Hipster ini yang bagian desain. Kita akan tanyakan desainnya ini dia bikin sendiri, dia ambil dari internet atau seperti apa, itu kelihatan sebenarnya Bapak. Yang ketiga itu dia itu
apakah perannya itu sebagai hacker? Hacker ini yang mencari materi. Nah, jadi kita tahu berdasarkan bab 1 yang telah kita ambil data gaya bahasa penggunaan gaya bahasa anak-anak ini, apakah dia benar-benar berpikir sendiri atau menggunakan chatbot. Ini kalau berbicara presentasi ya, Bapak Ibu Guru. Yang keempat itu perannya itu sebagai hound. Hound ini sebenarnya kalaupun dia menggunakan datanya dari mana, dan apakah datanya itu valid atau tidak. Karena menggunakan Google itu bukan berarti kita bakal bisa langsung jadi profesor, enggak. Karena banyak informasi yang salah juga di Google. Bahkan tidak semua orang ternyata bisa menggunakan Gemini atau ChatGPT. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahu menggunakan prompt-nya. Kalau saya itu di perkuliahan mencoba untuk membuat aplikasi, untuk membuat cryptocurrency. Saya bikin cryptocurrency juga Bapak Ibu. Menggunakan ChatGPT itu eh, ada technical prompt-nya, tidak asal-asalan menggunakan prompt. Jadi itu juga sebuah soft skill sebenarnya Bapak Ibu. Nah, mungkin saran saya untuk ke depannya kita sebagai kalau saya kan guru informatika di SMA itu lebih baik menggunakan sistem yang masing-masing pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi anak-anak itu bisanya, misal dia bisanya gambar, ya udah kita tugaskan dia sebagai hipster. Kalau dia emang jago nih critical thinkingnya, kita tempatkan dia sebagai hacker. Kalau anaknya rajin, kita tempatkan sebagai hustler. Jadi kalau saya bentuknya satu kelompok itu maksimum 4 orang, 3 sampai 4 orang. Jadi menurut saya ulangan sudah tidak efektif, Bapak Ibu. Apapun bentuk ulangannya, mau bentuknya CBT, mau bentuknya paper base, tapi satu-satunya bentuk ulangan yang mesti saya setuju adalah ulangan berbasis audio atau lisan. Jadi anak-anak mendengarkan file rekaman suara Bapak Ibu, membacakan soalnya. Karena kalau menggunakan file suara, anak-anak rata-rata belum tahu aplikasi yang namanya transkrip. Transkrip video. Nah, rata-rata anak-anak belum tahu. Mudah-mudahan anak-anak belum tahu sampai 3 tahun ke depan. Jadi kalau pakai transkrip ini kita bisa dapat dari video itu bisa menjadi teks. Dan kita bisa mencarinya ke Brainly lagi, ke ChatGPT lagi. Kalau bentuknya video atau audio kan anak-anak tidak bisa mengcopy apapun, eh, Pak Zainuddin. Jadi itu akan lebih aman untuk bentuk pertanyaannya. Jadi saran saya nanti jangan ada ulangan CBT lagi, jangan ada ulangan paper base lagi, tapi audio base saja atau video base saja. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Benyamin atas penjelasannya. Tadi juga ada ininya juga ya, masukan-masukannya juga. Terima kasih banyak, luar biasa. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, di sesi akhir dari sesi tanya jawab dan juga diskusi. Mohon maaf apabila masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum sempat ditanyakan atau belum sempat terjawab. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama saling sharing dan juga belajar bersama. Baik, mengingatkan kembali terkait absensi atau mungkin materi nanti akan disampaikan oleh admin atau oleh panitia melalui chat grup ya Bapak Ibu. Oke, jadi mohon ditunggu. Selanjutnya kita memasuki sesi dokumentasi, maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa melaksanakan sesi dokumentasi bersama. Oke, ditunggu ya Bapak Ibu untuk aktifkan video.